Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi arsala ar-riyaha busyran baina yaday rahmati. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Linuhyiya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Wa huwa Allah ta'ala iku alladzi dzat arsala ingkang lepas sapa ladi utawa ingkang utus sapa ladi ar-riyaha ing pira-pira angin wa fi qiraatin ar-riha ing angin. Maksudnya mufrad busyron nusyuron nusron pokoke teng sapah niki busyron nusyuron apa busyron nusyuron hale ingkang nyebarno utawa hale ingkang dadi berita gembira bena di rahmati ana ing ngarepe sedurunge rahmate Allah. Maksudnya ana ing ngarepe sedurunge rahmate Allah, maksudnya udan niku. Mutafarriqatan tegese den utus kelawan beda-beda. Kudamal matori ana ing sedurunge udan, ngarepe udan, mukadimah udan niku ana angin. Wa fi qiraatin bisukunis sin kelawan sukunis sin takhfifan nusron. Wa fi ukhra bisukuniha fathin nun nasron masdaron. Wa fi ukhra bisukuniha kelan sukunis sin wa dhammil muwahhadah lan dhamai ba badalan nun khalid dadi gedine nun kira kita busron. Terus nak teng sapahi nusuron kalian nasron. Nak kira kita napa busron. Jadi wa dhammil muwahhadah dhamai ba titik sitok busron nggih badalan nun. Jadi boten nusuron tapi napa busron. Mubasyiratin tegese angin niku nggih berita gembira. Wa mufradul ulati mufrate sing pertama iku nusyur. Nusyuran ka rasulin rasul rusul. Nggih nusyur nusyur. Wal akhirau utawi mufrate sing akhir iku nasyir. Wa anzalna lan nurono ingsun minas sama'i sanging langit ingsun nurono ma'aning banyu tahuron kang nyucikno. Mutahiron tegese kang nyucikno. Supaya anut ana sing nyucikno ora ana banyu najis. Di kula terangno nggih cara madzhab Abu Hanifah banyu iku ora iso najis. Wis pokoke banyu iku nyucekno dadi ora iso napa najis. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i itu air yang tidak sampai 2 kolah. 2 kolah niku ukuran 1/4 itu sekira-kira 1 meter persegi. Berarti kiri kanan atas bawah niku napa 1 meter niku pun 2 napa kolah. Niku nak cari Imam Syafi'i, jika air sebelum 2 kula itu kena najis sedikit, rubah atau tidak rubah najis. Ya. Tapi kalau terlalu banyak, meskipun kena macam-macam tidak nopo, tidak najis. Terus illa mata ghayyara kecuali yang rubah. Di misalnya ada limbah, ada kubangan besar itu yang beribu-ribu liter, tapi kok warnanya sudah warna coklat, ya kayak tinja macam-macam itu dihukumi nopo. Najis. Tapi macam-macam malah madhab dalam air. Tapi saya pastikan itu madhab ulama. Saya pastikan itu madhab ulama. Kalau teks hadisnya begini nih, monggo nanti nabi latihan ijtihad, nggak menyesatkan ya apa-apa sementing ini latihan. Jadi di Medina, ini hadis di Musnad Ahmad. Di Madinah itu ada sumur, bukan sungai itu. Saya ulang lagi sumur, bukan sungai. Kalau sungai itu konotasinya kan luas, panjang, mengalir. Ini sumur, bener-bener apa? Sumur. Sumur, ya gede ini sumur enggak sepiro. Nabi itu wudu di situ, terus diingatkan ya Rasulullah, itu sumur dulu zaman sebelum engkau datang, sebelum ada Islam di sini, dipakai pembuangan jifah batang anjing dan nyuwun sewu kotoran orang haid. Ya kotoran orang haid. Terus saat itu Nabi ngendikan al-ma' tahurun la yunajjisuhu syai'un. Kata Nabi, yang namanya air itu menyucikan, tidak pernah bisa kena najis. Al-ma' tahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus Nabi wudu. Ya sudah begitu. Ya sudah begitu, sama rasa bojiro-jiro. Alhamdulillah hadisnya ngono. Ya paham gitu. Mana nak sampai ditangleti, Kulon sering ditanya sama orang-orang Jakarta, Gus, saya ini punya air langganan PDAM, itu dikelola dari sungai ini.
Padahal sungai ini mulai tinja sampai sapi tank macam-macam ya ke situ semua, Gus. Terus gak baunya karena kaporit. Itu gimana itu, Gus? Suci ndak itu? Terus saya tanya, "Lah kamu pakai ndak?" Ya sudah pakai, tapi tetap tanya hukumnya. Itu kan seperti yang di Jakarta itu kan misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam tuh, Gus. Lah itu yang limbah keluarga ya kalau untuk nyuci piring nggak apa-apa. Sapi tank macam-macam kan ke situ juga. Ya kan ya, cara gue istihad ya. Karena kalau menurut Syafi'i, 2 kolah pun tidak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa? Bahan yang apa? Najis, yang limbah itu yang najis. Ya jelas najis. Kalau teletong sapi kan ijek ono intikal madhab, Rasul Makul Tohir. Kotoran hewan suci itu suci, masih banyak mazhab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci, masih bisa intikal. Kalau kotoran manusia itu lebih kriminal, nggak ada mazhabnya itu. Jadi kotoran ini wedhus iki ono lama sing darah suci, tapi nek kotoran rogen gak ono. Nah, itu kan repot. Makanya kata sebagian ahli hadis, sebaiknya hadis itu tidak usah diijtihadi, pokoknya Nabi ngendikan begitu, ya sudah orang terus ya sudah begitu. Paham ya? Terus seperti di sini misalnya yang di sini Gajah Wong itu kan atasannya sana mulai kali Code kan wong macam-macam. Mulai wong buang kotor air besar, air kecil kan lewat semua. Macam-macam. Makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'an tahura, sifatnya air itu mensucikan. Mensucikan itu 2 dalam mazhab Syafi'i itu. Air dan tanah. Ya, air dan tanah. Terus sama Abu Hanifah ditambah 1. Ini kalau sampai coba tidak apa-apa, api. Makanya kalau ada botol, coroknya apa Mus? Botol. Botol bangunan. Botol. Itu kan kebanyakan kan kadang kan tipak buahan pletong itu kan ya. Terus dipakai botol. Itu campur diulet-ulet. Terus jadi apa? Botol. Cara mazhab Syafi'i tetap najis, dipakai masjid tidak bisa karena sebagian bahannya dari apa? Najis. Cara mazhab Hanafi suci karena sudah dibakar. Karena api itu termasuk alat mensucikan. Alasannya Imam Abu Hanifah, orang yang fasik-fasik itu nanti disucikan pakai api neraka. Berarti api itu bagian dari alat mensucikan. Jadi misalnya Ruhin mau sholat dibakar, sholat suci gitu. Nah, karena api itu mensucikan. Buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga katanya disucikan dengan api. Mana ada di neraka disucikan pakai air? Artinya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis yang kemudian dibakar, itu berarti cara mazhab Hanafi suci. Alhamdulillah itu. Jadi kita bikin masjid nyaman karena bahannya dianggap apa? Suci. Lewat apa? Lewat apa? Api tadi dia dibakar. Tapi yang ngeri. Ya, ben sampean ngerti mazhab gitu. Terus saya memang tak niati setiap saya ngaji entah 1-2 tak sisipkan hukum fikih karena fikih ini yang kita alami keseharian. Ya, fikih ini yang kita alami apa? Keseharian. Makanya saya minta teks hadis tadi jangan rubah. Pokoknya ada sumur loh, tidak sungai. Sumur itu kan airnya tenang, tidak ngalir. Nyatanya Rasulullah sudah dilapuri. Ini badang-badang anjing dan bekas orang-orang haid, kotoran haid itu dibuang di situ ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, alma la yunajjis, alma utahurun la yunajjisuhu syai'. Terus orang-orang Syafi'iyah mentahmilkan dalam bahasa ijtihad itu dianggap itu mungkin sumurnya terlalu besar dan airnya terlalu apa? Banyak sehingga kotoran-kotoran itu tidak merubah warna. Tapi kata yang lain-lain masa yang benar aja gitu, masa banyu diam dimasuki kotoran gitu tidak nopo. Nah itu ya itulah istihad itu ya. Istihad itu guyonannya kan gitu. Pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah mungkin apa? Benar. Karena ya sama-sama mirip-mirip itu untuk menganalisis itu. Yang jelas Allah mensifati air itu ma'an tahura, bahwa air itu punya sifat dasar mensucikan. Wah, nak cara kula niku asal tidak terlalu ketok najis ngoten niku. Kaya pas PDAM ngoten niku. Enggak ambu taek terus gak ambu apa nek suci ngoten mawon. Tapi kan
Asal usulnya di sana najis gini. Asal usul barang kok repot. Kalau sering dibantai tiang-tiang yang terlalu was-was. Tapi jelas saya tahu sendiri. Sapi teng itu ngalir ke sungai gini-gini saya tahu sendiri. Tak jawab, saya juga tahu sendiri dari langit itu langsung air turun. Jadi artinya kalau dia melihat sisi najis ke sapi teng, kalau melihat sisi dari gunung Merapi, dari langit kan langsung turun. Jadi kalau eling najis ya, tak eling suci ini kan gitu. Dia ngilingi yang sisi najisnya dari apa? Limbah apa? Keluarga. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Air itu mensucikan. Nah, terus kedua masalah fikih yang saya jelaskan di sini, tahur itu sifat mubalaghah dalam madhab selain Syafi'i. Saya ulang lagi ya. Kula warai lugat ya. Kalau orang biasa terima kasih disebut syakir, disebut apa? Syakir. Kalau terlalu banyak terima kasih disebut apa? Syakur. Kalau kadang memaafkan disebut ghafir, orang yang memaafkan. Kalau sering memaafkan disebut ghafur. Jadi dalam disiplin lughat, kalau wazan fa'ul itu berarti menunjukkan terulang-ulang. Paham ya Pak? Apa? Terulang-ulang. Sehingga madhab selain Syafi'i mengatakan air satu ciduk kan ya, dipakai wudu, setelah itu mustakmalnya dipakai lagi boleh. Mustakmalnya dipakai lagi boleh. Alasannya fa'ul itu mubalaghah gitu loh. Jadi sesuatu yang terulang. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Tahur itu kan wazannya fa'ulan. Tahuran berarti wazannya fa'ulan. Fa'ulan itu berarti ikut wazan mubalaghah. Kalau ghafir mengampuni, kalau ghafur sering mengampuni. Syakir terima kasih, kalau syakur sering terima kasih. Berarti kalau tahir suci, kalau tahur sering mensucikan. Nah, makanya selain Syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan, dipakai berkali-kali tetap suci mensucikan. Artinya ada mustakmal, ya tidak ada apa? Tapi kalau dalam mazhab kita kan sekali bekas wudu mustakmal, bekas junub mustakmal karena sudah pernah dipakai sesuci. Itu mazhab kita. Mazhab Syafi'i. Sama nanuti soalnya kalau cerita sama nak desek nggih nganggo sing gampang mawon. Gampang kan. Ya masuk akal karena memang wazan fa'ulan itu untuk tadi untuk litakrir tadi untuk mengulang. Kayak ghafir nyepuro, ghafurun sering nyepuro. Paham ya? Makanya orang itu kalau dolim itu ya dolim. Kalau dolum banget dolimi. Makanya disebut Quran wa kanal insanu zoluman jahula. Dolim itu dolim biasa, doluman banget dolimi. Jahil itu goblok biasa, jahulan banget goblok ya. Berarti kalau tohuron banget nyudahin, berarti diulang-ulang. Makanya mazhab lain mengatakan air itu tidak ada mustakmal. Dan saya kadang ya intikal mazhab begitu. Nah intikal gimana? Coba kalau di hotel itu mustakmal. Hotel itu kan kotaannya cilik tuh kan. Tangi ada hotel nggak ada rugen. Kotaannya cilik. Terus kalau kita misalnya junub atau apa pakai ciduk itu kan tetap nyiprat tuh mus. Nyiprat kena baju di kotak yang cilik. Jadi kalau intikal mazhab pusing kan gitu. Iya kan? Terus kemudian intikal lah ya suci mas. Takoi pangeran, kok gue bolak-balik intikal mazhab Gusti. Jare sapa jare Gus Bang takoi. Lah kowe muni perkara takoi malah pusing. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhan